pelaku kejahatan itu dipidana. Kalau ke pengadilan tun agar sertifikat yang palsu itu dicabut dan agar pejabat agraria itu dipecat. Mantan Hakim Agung Henry Pandapotan Panggabean secara tegas meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mencopot oknum BPN Sumatera Utara jika terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan. Hal itu disampaikan Henry Pandapotan Panggabean usai sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas 1A Deli Serdang, Rabu 25 September 2024. Adapun para tergugat yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang atau tergugat 1, PT Perkebunan Nusantara 2 atau tergugat 2, PT Nusa 2 Propertindo atau tergugat 3, dan PT Ciputra Development atau tergugat 4. Dalam sidang terbuka untuk umum, Henry Pandapotan Panggabean selaku saksi ahli menuturkan unsur pembuktian perbuatan melawan hukum, yaitu kerugian, kesalahan dalam 3 prinsip, kausalitas dalam 2 syarat, penerapan lembaga perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan. Henry Pandapotan Panggabean mengatakan tuntutan ganti rugi bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dijadikan landasan menuntut ganti kerugian perdata. Menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum agraria dapat dijadikan dasar hukum pemecatan pejabat agraria dari jabatannya serta penerapan pidana. Kalau pidana biar pelaku kejahatan itu dipidana. Kalau ke pengadilan tun agar sertifikat yang palsu itu dicabut dan agar pejabat agraria itu dipecat. Kalau perkara peradilan umum menuntut ganti rugi. Jadi persoalan ganti rugi adalah kerugian material dan imaterial. Kalau disebut material, ya sering hakim sulit mengambil keputusan. Tetapi jika keuntungan tergugat itu misalnya 30 rupiah atau 30 miliar atau 30 triliun, maka tuntutan ganti rugi dari pihak penggugat wajar sekitar 40%. Jadi paling tinggi 50% tuntutan ganti rugi. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah ada di perkara peradilan umum itu ada terjadi nebis in idem? Nebis in idem itu adalah perkara yang sudah tidak bisa digugat lagi. Kan si penggugat bisa mengajukan gugatan pidana pasal 2424 KUH pidana, juga bisa nuntut petun dan bisa nuntut ganti rugi. Nggak ada nebis in idem. Nebis in idem adalah dia udah tuntut pidana, tuntut lagi pidana, nggak boleh. Ya. Perdata misalnya sudah putus, apakah bisa 2 kali PK? Bisa kalau ada bukti baru, novum namanya. Ya. Khusus perkara ini, ternyata si penggugat, pemilik tanah kurang lebih berapa ribu meter ya? 7 hektar. 7 hektar, 70 ribu. Sudah sempat tanah itu diamankan BPN, diblokir. Tahu-tahu BPN menerbitkan SHGU atas nama tergugat 2 dan tergugat 3. HGB. Ya. Nah, itu harus dibatalkan. Pembatalannya ada tun. Tapi yang lebih bagus perkara di perdata pengadilan negeri, pembatalan oleh hakim dan juga penentuan ganti rugi. Ganti rugi tadi ada material, imaterial, setidaknya paling banyak 40% dari hasil penjualan produk tanah yang dikelola oleh para tergugat.
Kemudian dengan adanya pembuktian terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh tergugat, maka wajar majelis hakim mengabulkan gugatan perdata penggugat. Terbitnya sertifikat hak guna bangunan nomor 1905 Desa Helvetia tanggal 13 Juli 2022 merupakan perbuatan melawan hukum atau cacat hukum dan batal demi hukum karena terbit dalam masa tenggang waktu pemblokiran sejak 16 Juni sampai dengan 16 Juli 2022. Sebab sebelumnya Silviani selaku penggugat melalui kuasa hukumnya Edi Suhairi, Edi Sipayung, Farid Sinaga, Dian Hardian, dan Sandri Andini dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Gajah Mada telah mengajukan permohonan blokir kepada BPN Deli Serdang selaku tergugat. 1. Selain cacat hukum, di atas lahan seluas 68.810 meter persegi telah berdiri bangunan mewah sebanyak 237 unit dengan sertifikat HGB. Masalah posisi dalam gugatan kita itu kita pertanyakan masalah pemblokiran. Karena dalam perkara ini kita kan sudah melakukan pemblokiran dan telah dicatat pemblokirannya oleh pihak BPN. Itu tergugat 2 kan gitu. Jadi dalam kurun waktu masa pemblokiran ternyata diterbitkan oleh BPN Deli Serdang surat sertifikat HGB 1905 itu pada masa pemblokiran. Berarti BPN turut tergugat? Turut tergugat. Tergugat berapa ini Pak? Dia tergugat 2. Berarti SH BPN tergugat 1. Tergugat 1. Jadi iya. Berapa luas itu Pak? Kalau kita tanah kita 7,2 hektar. 7,2 hektar. Kapan itu keluar itu Pak? Keluar sertifikatnya? Iya. Kalau sertifikatnya itu tanggal 13 Juli 2022. Pemblokiran 16 Juni sampai tanggal 16 Juli 2022. 30 hari kalender. Berarti di sini ada perbuatan melawan hukum Pak? Perbuatan melawan hukum. Untuk perbuatan melawan hukumnya kami sudah melakukan pelaporan ke pihak Polda Sumatera Utara. Materi Pak? Materinya adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Pasal 424 KUHP. Dampaknya akibatnya kepada penggugat Pak? Adalah 6 tahun. Ya, kerugian terhadap penggugat seperti apa ini Pak? Dampak daripada keluarnya di masa pemblokiran itu Pak? Kerugiannya itu kita dalam gugatan perdata sudah kita masukkan di situ sebesar 5 juta per meter kali 324 miliar. Berarti totalnya berapa itu Pak? 350 sekian lah itu miliar. Selain tergugat BPN, siapa saja yang tergugat Pak? Tergugat 1 itu pihak BPN Deli Serdang. Tergugat 2 PTPN 1. Tergugat 3 PT Nusa 2 Propertindo atau PT NBP. Yang keempat PT Ciputra. Jelaskan oleh saksi tadi bahwasannya dalam posisi perkara diblokir terbit sertifikat HGB 1905 dalam masa pemblokiran dan saksi ahli tadi menyatakan bahwa itu adalah batal demi hukum, harus dibatalkan di pengadilan ini oleh majelis. Makanya ada gugatan pidana untuk menghitung kerugian material Pak? Iya, lapor pidana ke Polda dan prosesnya udah kita laporkan itu sekitar hari Rabu yang lalu ya, seminggu lah sudah. Adapun tuntutan ganti rugi penggugat terhadap tergugat 3 dan 4 sebesar 344 miliar 50 juta rupiah. Meski demikian, Henry Pandapotan Panggabean berharap penggugat dengan niat baik tergugat memberikan keuntungan sebesar 40% dari bisnis hunian mewah tersebut. Sementara Ketua Majelis Hakim Imam Santoso mengatakan sidang akan dilanjutkan minggu depan pada Rabu 2 Oktober 2024. Tidak ada asas hukum yang melarang pengadilan menjatuhkan putusan lebih dari sekali untuk perkara yang sama dalam perdata-perdata. Kata Imam Santoso meluruskan jawaban ahli atas pertanyaan tergugat. Ada yang saya tahu, saya pelajari, tidak ada penyelesaian masalah di pengadilan, diputus pengadilan tanpa ada berita acara mediasi.
oleh mediator resmi bersertifikat Mahkamah Agung. Ini yang memang perlu didorong. Menurut pengamatan saya, ini juga belum diseriusi. Ya, masalah perdata harus dulu dimediasi. Mediasi ini kan ada dua bagian, out of the court dan in the court. Di luar pengadilan bisa dimediasi kalau sudah ada timbul intrik-intrik, mau terjadi konflik atau masalah, khususnya mengenai perdata, perceraian, masalah tanah, ya, masalah kaitan dengan uang itu. Jadi di dalam pengadilan, yaitu ada juga dalam pengadilan menghadirkan mediator. Itu yang memang harus disikapi melalui Orbit. Ya, kita harapkan ini dipublikasi supaya memang mediator itu menjadi perhatian ke depan. Win-win solution, tidak ada yang tersakiti, tapi semua dengan penyelesaiannya dengan damai. Tidak ada di sana yang memang harus merasa dirugikan. Itu menurut saya, itu yang harus diharapkan. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.